Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soli dan solihah? Mudah-mudahan anak-anak soli dan solihah dan keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kegiatan PTS telah selesai dan kita kembali lagi di pembelajaran di semester 2. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam materi pelajaran 9 tentang berakhlak karimah 2. Anak-anak boleh siapkan buku paket PAI-nya dan buka halaman 114. Baik. Anak-anak masih ingat apa itu akhlak karimah? Akhlak karimah itu adalah termasuk perilaku terpuji. Ya betul. Apa saja sih sifat-sifat selanjutnya pada sifat terpuji atau akhlak karimah? Yang pertama, aku gemar membaca. Nah, anak-anak pasti semuanya pernah membaca ya. Dan pasti sebagian atau semuanya suka membaca. Nah, anak-anak apa saja sih yang kalian baca? Biasanya pasti ada buku kisah nabi atau pengetahuan alam, peta dunia atau pengetahuan umum, atau kisah para tokoh. Atau kalian suka membaca Al-Quran. Nah, buku adalah jendela dunia. Artinya, kita dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dunia dengan rajin membaca. Jika kita ingin mengetahui alam semesta dan planet-planet yang ada di dalamnya, maka bacalah tentang pengetahuan alam. Nah, namun jika ingin mengetahui keadaan negara-negara dunia, maka bacalah buku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, anak-anak, rajin baca membuat kita menjadi kaya tentang pengetahuan. Ilmu kita akan bertambah setiap kita membaca buku. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang buku apa yang seharusnya dibaca. Kita juga dapat bertanya kepada guru tentang bacaan yang dapat menambah pengetahuanmu. Nah, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita harus gemar membaca. Dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk rajin baca, agar menjadi orang yang pandai dan bermanfaat. Setiap memulai membaca buku, jangan lupa membaca basmalah, agar ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi kita. Maka anak-anak, ayo rajin membaca agar pengetahuan kita lebih banyak dan lebih luas. Nah, yang kedua ada bersikap pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah artinya tidak mudah menyerah. Menyerah berarti berhenti sebelum meraih tujuan. Misalnya, ketika kita mengikuti lomba lari 100 meter, tapi berhenti di 50 meter, itulah yang namanya menyerah. Orang yang menyerah berarti semangatnya rendah. Ia dikalahkan oleh rasa putus asanya. Dalam hidup ini, kita tidak boleh cepat menyerah. Kita harus semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus semangat meraih cita-cita. Janganlah mudah menyerah, apalagi putus asa. Allah tidak menyukai hambanya yang mudah putus asa. Nah, bagaimana cara memiliki sifat atau sikap pantang menyerah? Maka dengan cara meneladani para rasul ulul azmi. Meskipun mereka mendapat tantangan dari umatnya,
Mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap menjalankan dakwahnya, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah. Setiap ada perlawanan, mereka hadapi dengan sikap berani. Mereka beri keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Dalam setiap usahanya, para rasul juga berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan melindunginya. Mereka pun berhasil menjalankan dakwahnya karena mereka pantang menyerah. Nah, sama halnya seperti cita-cita. Anak-anak pasti memiliki cita-cita yang banyak atau yang besar. Ada yang ingin menjadi dokter, menjadi polisi, kemudian menjadi guru, menjadi pengusaha, menjadi pilot, atau orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan cita-cita anak-anak tercapai ya. Namun, anak-anak tidak boleh bersikap malas-malasan. Harus rajin belajar. Kemudian, menggunakan waktu dengan baik-baiknya. Kemudian, jangan lupa untuk rajin beribadah serta berdoa agar Allah melindungi dan mengabulkan cita-cita kita. Dan selalu ingat dan selalu optimis bahwa kita bisa.